Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran tentang mengenal perangkat lunak komputer. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kalian sudah praktek tentang membuat video dan mengeditnya menjadi satu kesatuan video. Beberapa sudah Bu Amel terima, dan ini masuk ke dalam nilai praktek di semester 1. Jadi nanti untuk menambah nilai rapot kalian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengenal perangkat lunak komputer. Ada yang udah tahu perangkat lunak komputer itu apa? Kalau belum, perangkat lunak itu biasa kita sebut software. Adalah kumpulan beberapa perintah yang ditindaklanjuti oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, sistem komputer itu terdiri dari 3. Yang pertama, software, hardware, dan brainware. Nah, kalau software itu kan perangkat lunak, kalau hardware itu perangkat keras, kalau brainware itu adalah otaknya, yaitu kalian, manusia. Perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah atau catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Jadi untuk mencapai keinginannya itu, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Nah, pengelolaan pada software ini juga melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Nah, software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Selanjutnya, fungsi perangkat lunak komputer atau fungsi dari software ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi program. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer dapat terkontrol. Yang terakhir, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Ada juga macam-macam dari perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Dan yang keempat adalah program bantu. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah sistem operasi. Pengertian sistem operasi secara umum adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jadi fungsi sistem operasi itu ibarat pemerintah dalam suatu negara. Kalau di suatu negara tidak ada pemerintahnya, maka negara itu tidak akan berhasil. Begitu pula dengan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sistem operasi sering disebut resource allocator, ya. Kemudian sistem operasi ini juga memiliki fungsi penting, yaitu sebagai program kendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Sistem operasi juga memiliki fungsi utama. Yang pertama adalah menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Yang ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang keempat, merekam sumber-sumber data.
Yang kelima, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data. Yang keenam, memeriksa kesalahan sistem. Yang ketujuh, memelihara keamanan sistem, khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi dan penggunaan ID. Sejarah sistem operasi menurut Tannenbaum ada 4 generasi. Generasi pertama dimulai pada tahun 1945 sampai 1955. Nah, di generasi pertama ini adalah awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Jadi, dulu tuh komputasinya mekanik, lalu diganti semakin lama semakin berkembang menjadi sistem komputasi elektronik. Generasi kedua dimulai pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, artinya digunakan banyak pengguna sekaligus. Yang keempat, generasi pasca 1980-an. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di berbagai komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, disk operating system. Sistem operasi ini berbasis teks, jadi belum ada mouse dan perintah-perintahnya dimasukkan dengan menggunakan keyboard. Yang kedua adalah Windows. Windows itu adalah sistem operasi berbasis grafis dengan tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Windows juga memiliki beberapa versi. Yang pertama itu Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Apple System, dan yang terakhir adalah Macintosh. Nah, sampai di sini materi kita. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih, kita ucapkan hamdalah untuk materi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.